Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oliviana dari kelas 4B, NIM 12310623536. Saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ekonomi makro, yaitu saya akan membahas pengangguran. 6 sebab pengangguran. Yang pertama, pengertian pengangguran. Yang kedua, macam-macam pengangguran. Yang ketiga, penyebab pengangguran. Yang keempat, tingkat pengangguran di Indonesia. Yang kelima, dampak pengangguran terhadap ekonomi masyarakat. Yang keenam, kebijakan pemerintah dalam mengatasi ekonomi masyarakat. Materi yang pertama yaitu pengertian pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja atau usia kerja produktif tidak memiliki pekerjaan tetapi tidak sedang aktif mencari pekerjaan atau bersedia bekerja. Pengangguran mencerminkan tidak terserapnya tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi yang menyebabkan potensi sumber daya manusia tidak dimanfaatkan secara optimal. Materi yang kedua yaitu macam-macam pengangguran. Yaitu beberapa jenis pengangguran berdasarkan penyebab dan karakteristiknya. Yang pertama yaitu pengangguran struktural, yaitu terjadi akibat adanya perubahan struktur ekonomi atau teknologi sehingga keterampilan tenaga kerja tidak sesuai lagi dengan kebutuhan industri. Contohnya yaitu buruh pabrik yang kehilangan pekerjaan karena otomisasi mesin. Yang kedua, pengangguran friksional, yaitu pengangguran sementara yang terjadi saat seseorang berpindah pekerjaan atau baru lulus dan mencari kerja. Yang ketiga, pengangguran musiman, terjadi karena perubahan musim atau waktu, misalnya petani yang tidak bekerja di luar musim tanam atau nelayan saat musim badai. Yang keempat, yaitu pengangguran siklikal, disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan atau resesi, sehingga perusahaan mengurangi tenaga kerja. Yang kelima yaitu pengangguran terselubung. Tenaga kerja bekerja, tetapi produktivitasnya sangat rendah atau tidak sesuai dengan kapasitasnya. Misalnya, terlalu banyak orang bekerja di lahan sempit. Yang keenam, pengangguran teknologi, terjadi ketika pekerjaan manusia digantikan oleh mesin atau teknologi baru. Materi yang ketiga yaitu penyebab pengangguran. Beberapa faktor penyebab utama pengangguran antara lain: yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan lapangan kerja. Yang kedua, kurangnya investasi atau lesunya dunia usaha. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri atau skill mismatch. Yang keempat yaitu krisis ekonomi atau resesi global. Yang kelima, perubahan teknologi yang cepat tanpa pelatihan ulang bagi tenaga kerja. Yang keenam, kualitas pendidikan dan pelatihan kerja yang rendah. Materi yang keempat, tingkat pengangguran di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS per Februari 2024. Yang pertama, tingkat pengangguran terbuka atau TPT sekitar 5,32% dari total angkatan kerja. Yang kedua yaitu penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 5,45%. Yang ketiga, provinsi dengan TPT tertinggi adalah Banten dan Jawa Barat. Yang keempat yaitu pengangguran paling tinggi terdapat pada lulusan SMA dan SMK. Materi yang kelima, dampak pengangguran terhadap ekonomi masyarakat. Pengangguran memiliki dampak serius baik secara ekonomi maupun sosial. Di antaranya yang pertama yaitu penurunan pendapatan masyarakat menyebabkan daya beli menurun. Yang kedua, peningkatan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Yang ketiga, beban negara meningkat karena harus menyediakan bantuan sosial. Yang keempat, menurunnya produktivitas nasional. Yang kelima, timbulnya masalah sosial seperti kriminalitas, stres, dan ketidakstabilan sosial. Yang keenam yaitu brain drain.
yaitu jika pengangguran berkepanjangan menyebabkan tenaga terampil pindah ke luar negeri. Materi yang terakhir atau yang keenam yaitu kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Yang pertama yaitu peningkatan investasi melalui intensif fiskal, kemudahan perizinan misalnya melalui OSS dan pembangunan infrastruktur. Yang kedua yaitu program pelatihan dan pendidikan vokasi melalui Balai Latihan Kerja atau BLK dan program kartu prakerja. Yang ketiga yaitu pembangunan UMKM dengan akses permodalan, pelatihan manajemen, dan digitalisasi usaha. Yang keempat yaitu kebijakan padat karya, yaitu menciptakan lapangan kerja melalui proyek pembangunan yang menyerap banyak tenaga kerja. Yang kelima yaitu reformasi sistem pendidikan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja atau link and match. Yang terakhir yaitu perluasan pasar kerja luar negeri melalui penempatan tenaga kerja Indonesia atau TKI secara legal. Oke, cukup sekian materi kita hari ini yaitu tentang pengangguran. Sampai jumpa di video selanjutnya.